Segala pertolongannya, anugerahnya, sukacita bersama kita hari ini boleh merayakan 1 tahun berdirinya Jemaat Immanuel Tanah Tidung. Dan sebelum kita mengangkat pelayanan, kita akan meminta kekuatan dalam doa. Namun sebelumnya kembali saya ingatkan untuk semua, setelah doa semua harap tenang. Jangan lagi ada yang bercerita, karena ketika doa sudah dimulai itu artinya ibadah sudah dimulai. Ya, mari kita meminta kekuatan dalam doa. Kita berdoa. Anugerah syukur dan terima kasih kami Tuhan, kami persembahkan hanya bagimu. Tuhan Yesus pemilik kehidupan kami. Kami sungguh bersuka cita hari ini Tuhan boleh melayakkan kami sebagai satu persekutuan Jemaat Immanuel Tanah Tidung, boleh merayakan 1 tahun berdirinya sebagai satu jemaat yang dewasa. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Namun sebelumnya Tuhan, kami mengakui bahwa kami semua adalah umat-Mu yang selalu berdosa. Olehnya itu Tuhan, ampunilah kami sehingga kami boleh layak untuk menghampiri tahta kudus-Mu. Urapi kami semua ya Allah Roh Kudus, mampukan kami semua untuk mengangkat pelayanan hari ini. Dan biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Seluruh jemaat Tuhan yang hadir juga Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dalam tangan pengasihan Tuhan. Kiranya jadi dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Malam. Ya, kalau Sudah gereja. Mana saudara? Wah, betul teh bang nih, berarti teh mana sudah? Mana semua? Yang kelima, sambutan. Acara yang keenam, rama-rama, dan yang terakhir adalah penutup. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, untuk efisiensi waktu kita akan masuk dalam acara yang kedua, yaitu laporan panitia. Kepada Ibu Penatua Sarah Talantan, disilakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat perkenaannya lah sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka ibadah perayaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Immanuel Tanah Tidung yang pertama, yang dirangkaikan dengan syukur panen tahunan. Terima kasih kami ucapkan kepada MC yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan laporan singkat pelaksanaan hari ulang tahun Gereja Toraja Jemaat Immanuel Tanah Tidung yang pertama, yang dirangkaikan dengan syukur tahunan. Kegiatan ini adalah merupakan kegiatan kedua yang kita adakan dalam tahun ini, di mana Majelis Gereja Jemaat Immanuel Tanah Tidung membentuk satu kepanitiaan yang disebut dengan Hari Panitia HRG atau Hari Raya Gerejawi, dan itu yang akan bertanggung jawab untuk kegiatan selama 1 tahun ke depannya. Adalah merupakan swadaya dari seluruh anggota jemaat Tuhan, dan atas kerjasama yang telah diberikan oleh seluruh
jemaat Tuhan, kami ucapkan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Shalom, selamat malam. Ya, baik, bersama-sama kita akan masuk dalam ibadah. Dalam hal ini kita akan dipandu sebagai liturgos Ibu Marwinda Subah dan pelayan firman oleh hambanya Ibu Pendeta Paulina Tompo SDH.
bagi saudara-saudara sekalian, dan bagimu juga. Kita bermazmur kepada Tuhan dari Mazmur pasal 65 pada malam hari ini. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Nyanyian Syukur Karena Berkat Allah. Firman Tuhan, bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat, dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi, Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu. Engkau yang meredakan deruh lautan. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengendahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Bahkan air Allah penuh air. Engkau menyediakannya bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau menguasai gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau menggempurkannya. Engkau memahkotai tahun depan kebaikan-Mu. Tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit bertingkat-tingkatkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lebah-lebah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan menyanyi. Lansion Kendek Pak Pudian, Upakaraya Puang.
yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Tuhan mengetahui segala sesuatu yang tersimpan dalam lubuk hati kita. Dia melihat setiap bentuk perbuatan dosa dan kejahatan kita. Kebohongan, amarah, hati yang gampang tersinggung dan sakit hati, kemunafikan, nafsu duniawi yang kita lakukan dan yang kita rencanakan. Oleh sebab itu, mari datang di hadapan Tuhan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ia Allah Bapa di surga, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus, Allah sumber kehidupan kami. Kepadamu pada malam hari ini Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat. Kami datang mengucap syukur atas segala kasih Tuhan yang boleh kami alami dalam kehidupan kami. Terlebih yang boleh Tuhan nyatakan bagi jemaat-Mu di Jemaat Immanuel Tanah Tidung di tempat ini, di mana pada hari ini kami merayakan hari ulang tahun jemaat yang pertama. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi jemaat Tuhan di tempat ini. Dan saat ini dengan penuh sukacita kami datang berkumpul bersama-sama menaikkan ucapan syukur kami di hadapan-Mu dengan mempersembahkan seluruh kehidupan kami kepadamu. Kolose pasal 1 ayat 9 sampai 14. Firman Tuhan, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya
untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya. Ya Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang kita angkat untuk mensyukuri 1 tahun Jemaat Immanuel Tanah Tidung hari ini, hidup yang berbuah. Hidup yang berbuah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menanam sesuatu yang akan berbuah, pohon yang berbuah, tentu saat kita menanamnya, kita berharap memberikan buah atau berbuah yang baik dan lebat. Dan tentu untuk mengharapkan semuanya itu, maka harus dirawat dengan baik, diberikan pupuk dengan baik, sehingga bisa memberikan buah. Jadi butuh proses. Demikian pun ketika jemaat di tempat ini masih dalam cabang kebaktian dan berproses sehingga bisa menjadi jemaat, dari cabang kebaktian menjadi jemaat, butuh proses. Dan setelah menjadi jemaat setahun yang lalu, hari ini kita merayakan dengan ungkapan syukur tuntunan Tuhan dalam kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi, tentu untuk kehidupan beriman kita, untuk berbuah tentu juga punya proses dalam kehidupan kita. Yang ada banyak orang yang boros-boros dalam kehidupan. Walaupun ditandai semua ya TP Partai semua hemat pangkal kaya, tetapi toh banyak orang yang tidak melakukan. Hal ini membuktikan bahwa kecenderungan manusia adalah sekedar tahu, namun sulit termotivasi untuk melakukannya, sehingga pengetahuan tidak mengubah cara hidupnya. Berbeda dengan halnya dengan jemaat Kolose yang bertumbuh karena pengetahuan akan firman Tuhan telah mengubah cara hidup mereka. Berita pertumbuhan jemaat yang terdengar sampai ke telinga Paulus menjadi dasar permohonan Paulus yang tiada putus-putusnya. Pokok doa Paulus merupakan kebutuhan rohani yang sangat penting. Kalau kita memperhatikan pembacaan kita, pokok-pokok doa Paulus yang pertama, memohon hikmat dan pengertian agar jemaat mengetahui kehendak Allah. Yang kedua, agar jemaat hidup layak dan berkenan di hadapan Allah. Yang ketiga, agar jemaat memberi buah dalam segala pekerjaan baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Keempat,
agar jemaat diberikan kekuatan untuk dapat menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Kelima, agar jemaat selalu mengucap syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melalui isi doa ini Paulus mengingatkan jemaat bahwa pertumbuhan dan perkembangan iman yang sekarang terjadi dalam jemaat semata-mata didasari oleh anugerah Allah yang telah memperbaharui hidup dan mengaruniakan status yang baru. Keberadaan jemaat yang berakar dari persekutuan dengan Yesus Kristus akan bertumbuh dan berbuah di dalam anugerah kekuatannya, sehingga ucapan syukur jemaat lahir dengan sukacita karena menyadari bahwa pertumbuhannya adalah anugerah Allah, bersumber dari anugerah dan oleh anugerah. Demikian seharusnya jemaat Tuhan bertumbuh dan memberi buah. Inilah pertumbuhan yang tidak cukup sekedar tahu, tetapi pengetahuan akan firman Tuhan akan mengubah cara hidup mereka. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 tahun perjalanan jemaat Tuhan di tempat ini butuh proses, banyak hal yang tentu dialami oleh jemaat di sini. Hari ini kita merayakan dengan penuh ungkapan syukur, tapi sepertinya kalau saya melihat ini dirangkaikan dengan pengucapan syukur tahunan atau kalinya, ya luar biasa. Tentu apa yang kita bawa ini adalah hasil dari kerja kita, kerja keras kita, dan ada seperti ini tidak ada secara otomatis, tetapi pasti dengan proses sehingga kita mendapatkan hasil, dan tentu kita menyadari bahwa itu karena hikmat dari Tuhan, itu karena pengetahuan dari Tuhan, sehingga kita dimampukan untuk mengelola dengan baik apa yang kita tanam dan memberikan buah. Dan juga banyak di antara kita tentu dalam pekerjaan kita sehari-hari, tentu kita yakini bahwa kita dapat bekerja dengan baik dengan penuh tanggung jawab atas hikmat dari Tuhan, atas pertolongan Tuhan, atas anugerah Tuhan bagi kita, dan kita menikmati berkat-berkat Tuhan, sehingga sepatutnya lah kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Tentu yang kita inginkan dari tema ini adalah kehidupan yang bertumbuh dan berakar di dalam Kristus akan memberikan buah di tengah-tengah kehidupan kita. Bagaimana supaya hidup beriman kita berbuah dan warna teka patongan berproses mikir selama ini, berproses juga mikir telah kalau upayakan di kumua kita hidup untuk berbuah. Bagaimana itu supaya kita berbuah? Tentu kita harus terus belajar firman Tuhan. Belajar firman Tuhan, mengetahui firman Tuhan, bukan hanya cukup tahu, tetapi kita betul-betul mengetahui firman Tuhan dan melakukannya. Kita mengikut Kristus bukan hanya begitu saja, tetapi betul-betul mengikuti Kristus secara intim dalam kehidupan kita, mengikuti apa yang Tuhan Yesus mau dalam kehidupan kita. Rasul Paulus
mendoakan jemaat. Tentu kita juga selalu berharap, berdoa supaya hidup kita ini berbuah. Buah-buah apa yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita? Apa ratul buat menanatiro taulah ke kita? Yang ini tiro tu buah melon, matik elotang tirai. Tuh, tante yang nasi melon sepun tijo. Ya kedua tepa ya ketiri ni atau kumane sebu udah kaliu. Samo to rina udah kaliu jo. Samnali kitiro itu maminglu di tiro. Yang na maming di tiro tu mamelo di tiro tantu di kuat yang kualami. Kekualami. Yang kapapayan nilan katuan tantu buah-buah kapatomanan. Na tiro itaw na ko itaw maakada. Kutiro tu lindongu, kuntiro na pamatua. Aku melihat wajahmu. Melihat apa? Tuhan. Sangat luar biasa. Itu tentu tema ini yang kita mau lakukan dalam kehidupan kita. Lebih dari kibuah mam, lebih buah kinatiro tahu mami. Anna, saya tahu unali. Natiro tahu tu katuan tak kumalendu. Masa nang nalendu para nunna. Na ponoi kamarampasan. Tantu na kamali tahu. Iya moto lasusi kombongan pamulang na kumua apa? Tuo tontong si kamali tontong tuo si pulung si pakaboro tantu yake si pakaboro kii matumbay to ada damai sejahtera. Firman Tuhan katakan, di mana ada damai, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena itu mari kita menyatakan buah-buah iman kita di tengah-tengah kehidupan kita. Apalagi kita berada di tengah-tengah masyarakat yang terdiri dari berbagai suku, agama. Nalendu ia ke kapapayan itu buah-buah kapatongananta. Misa atau unturu puang Yesus belana. Tapak pekitanan tu buah-buah kapatongananta. Luar biasa. Jangan sampai kita tuh mal itu. Apalagi anak-anak muda di Tanah Tidung ini, Immanuel Tanah Tidung ini masih banyak sekali anak-anak muda ya. Anak-anak muda biasa kita katakan masa depan bangsa, masa depan gereja. Ia mau ya tuh anak muda bagaimana sudah masa depan gereja. Apalagi di Tanah Tidung saya lihat semakin banyak anggota jemaat di Tanah Tidung. 2 lagi anggota jemaat PPGT Malinau bergabung di Tanah Tidung. Ya. Jadi kita akan semakin terus bertumbuh. Biasa juga kah? Yang saya tahu kemale lagu jemaat, kemale lagu bisa inan. Biasa tak mau na kamali itu gereja Toraja. Tapi lagi gue yang pokada lagu anak-anak tak semua lata kamali itu gereja Toraja bilang nama Matumbay. Iya dini apa? Dini bertumbuh. Ya dini tua mulai jauh mebitika di joki di sini kita panunduk kita matonta apa sembayangan kita matonta ya matona tontong di kamali. Susi kita kende mikite bilang nata kamali kumua tak kamali tu tondok kada denta tantu tak itu tanggung kamali tondok Toraya toh. Apalagi ya tu tondok mayo. Susi duka moto umpal atapan ni umpapaya
Tete Immanuel Tarantino omongan salo na puang may komi anta tontong papayan ni tubuah-buah kapatongan anta tontong ki si alamase tontong ki si kamali tontong ki si pakaboro analante omongan tontong payan tu kamarampasan ta saadingan mendah di misa kombongan nakamali tau mendah di misa kombongan naporai buang matua belang natuo ki sangina si pakaboro misa sola misa tontong ki si kamali may mukomi iya te tema hidup yang berbuah tapapayan ni tubuan ta lanti aku la tapatu lako na ya te kombongan inde te mendadi misa kombongan nakamali tau misa kombongan tulak danay umbangun ni tu kapatonganan lan Yesus Kristus lata paungalen lata papayan kumua Yesus Kristus ia membuang sa Yerusalem tapi payanan kumua pang Yesus papagararan ni ia waktu papakabor lata papayan lan kabuanta lalante kumbongan lasalian gejoki i masyarakat tani papayan ni natiro ito kumua lenduk mailona tu kasih pulungan na to sarami pena masallo tula tontong untun dikit solanasa la tontong pamatoto ki ang nanempayan tubuan ta buwan na kapatonganan talang katuan kyalo anna tiro tau nakamali itaw amin. Yati hidup yang berbuah di dalam Kristus dan kita menyatakannya itu dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa dengan mengucapkan bersama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita mengakui iman kita di hadapan Tuhan dengan mengucapkan bersama pengakuan iman Gereja Toraja. Oleh anugerah Allah dan oleh kuasa Roh Kudus, Gereja Toraja mengaku bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan ini dijabarkan dalam pengakuan Gereja Toraja bahwa Allah berfirman kepada manusia yang ditebus, dikuduskan dan dipanggil menjadi umat Allah untuk disuruh ke dalam dunia bagi pekerjaan penyelamatan menuju zaman akhir.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Dengan sukacita kita akan bersyukur kepada Tuhan lewat pundi persembahan, iring lagu hidup kita yang benar. dari vokal grup Jemaat Tuhan. Dan setelah itu vokal grup PKBGT Jemaat Immanuel Tanah Tidur. Dipersilahkan memuji Tuhan.
kasih.